manakala kami jatuh, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah. Pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakailah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita hendak bermain puzzle, pasti kita tidak akan sembarangan bermain. Pasti kita akan mencari gambar terlebih dahulu, kira-kira nanti puzzle ini jadinya seperti apa. Dan kalau kita disuruh main puzzle, pasti akan mencari gambar itu dan memilih. Kalau beli puzzle itu pasti akan milih gambar mana yang mau saya buat. Tidak mungkin puzzle itu disebar begitu saja tanpa pernah tahu gambarnya. Pasti kita akan mengetahui gambar apa yang akan kita buat untuk merangkai sebuah puzzle ini. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, kalau dalam hidup kita sebagai murid Tuhan, persiaran hidup kita ibarat sedang merangkai sebuah puzzle. Puzzle apa yang sedang kita rangkai? Gambar apa yang sedang kita bentuk? Kalau dikaitkan dalam bacaan Injil, kita sedang merangkai yang mana? Gambaran anak bungsu, gambaran anak sulung,
atau gambaran seorang bapak? Mana yang sedang kita rangkai? Mulai dari kita dilahirkan sampai hari ini, kita ini sedang merangkai gambar yang mana? Gambar anak sulung, gambar anak bungsu, atau gambar bapak? Dan itulah yang hendaknya kita tanyakan dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Atau jangan-jangan kita ini seperti orang mau bermain puzzle tapi tidak tahu gambar apa yang mau kita rangkai. Pokoknya ya wis ketemu ya pasang, kalau nggak ketemu ya sudah, diam saja, mencari pun ya juga tidak. Ataukah mau semacam itu? Ataukah kita sudah punya gambaran ideal bahwa nanti saya akan memiliki ini? Maka kalau saya belum menemukan potongan-potongan itu, maka saya akan membentuk potongan-potongan itu dan menyatukan potongan-potongan itu menjadi gambar yang utuh yang hendak saya ciptakan. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh melihat gambar apa yang sejatinya harus kita buat dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai muridnya, mana yang harusnya kita perjuangkan untuk kita kejar dan kita tampilkan dalam diri kita. Yang hendaknya kita kejar adalah gambaran dari Bapa sendiri. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa yang mencintai anak-anaknya tanpa syarat. Dan Bapa yang senantiasa terbuka untuk merangkul anak-anaknya yang berlari untuk mendapatkannya. Gambaran inilah yang harusnya kita perjuangkan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau jujur dan kita mau melihat ke dalam diri kita, sudahkah gambaran Bapa ini ada di dalam diriku? Atau jangan-jangan tanpa sadar aku ini sedang membentuk gambaran dari anak bungsu tadi. Si bungsu yang meminta harta warisan dan menghabiskan harta warisan itu untuk berfoya-foya. Dan pada akhirnya baru menyesal dan kembali kepada bapaknya. Ataukah aku seperti anak sulung yang kelihatannya baik, yang kelihatannya tidak melakukan apapun, tetapi dalam dirinya dipenuhi dengan rasa iri hati. Dalam dirinya dipenuhi keinginan untuk menyalahkan, menghakimi orang lain. Dalam dirinya dipenuhi dengan perasaan merasa paling benar, merasa paling hebat, padahal yang dilakukan jauh dari apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Dan inilah yang seringkali juga terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita lupa dalam hidup ini, kita ini hendaknya memperjuangkan yang mana. Injil hari ini memperlihatkan kepada kita agar kita memperjuangkan gambar Bapa. Gambar Bapa yang penuh kasih itu tadi yang harus kita perjuangkan. Sehingga kita satu, tidak mudah untuk menghakimi sesama kita. Menjadi tidak mudah merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling tahu segalanya. Maka ketika diberitahu, ketika diingatkan, sangat sulit. Sudah tahu salah, ngeyel. Dan itulah kita. Dan seringkali yang terjadi, dulu tidak apa-apa, zaman dulu, biasanya. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Maka mari, Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih selama masa Prapaskah ini, kita berdiri di hadapan cermin. Kita lihat ke dalam diri kita. Sudahkah dalam hidupku aku sedang merangkai puzzle-puzzle, potongan-potongan kecil akan kasih Allah itu?
Sudahkah dalam hidupku aku mau merangkainya? Ataukah ternyata aku sedang salah merangkai potongan-potongan kecil, salah mengumpulkan potongan-potongan kecil yang hendak kurangkai menjadi gambaran dari Bapa. Ternyata adalah potongan-potongan dari anak bungsu. Ternyata adalah potongan-potongan dari anak sulung yang hendaknya tak pernah kurangkai dalam hidup. Oleh karena itu, dengan kesadaran itu, dengan berdiri di depan cermin, kita tahu siapa sejatinya diri kita. Apa yang masih kurang, yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Sehingga pada akhirnya kita tahu pertobatan macam apa yang akan kita perjuangkan dalam hidup kita. Sehingga dari hari ke hari aku menjadi sebagai murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sungguh-sungguh memancarkan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya kepada orang-orang yang seide denganku, bukan hanya orang-orang yang sekelompok denganku, bukan orang-orang yang sejalan denganku, tetapi siapa saja yang ada di sekitarku, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Itulah yang diinginkan oleh Bapa dan itulah yang dilakukan oleh Bapa. Maka sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, mari kita perjuangkan gambar dari Bapa ini, agar gambar ini yang mampu dirasakan oleh banyak orang. Hingga pada akhirnya banyak orang melalui hidup kita terbantu bukan untuk meninggalkan Tuhan, tetapi terbantu untuk merasakan kasih dari Allah sendiri. Sehingga pada akhirnya dalam hidup mereka, mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semoga kita menyadari panggilan kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya yang kita terima melalui rahmat sakramen baptis untuk menghadirkan gambar dari kasih Allah sendiri dalam hidup kita. Berkat Allah melimpah dalam hidup kita.